Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita berada di mana ini? Di Prigen kita. Prigen, ya? Healing bersama Pondok pesantren namanya Yayasan Ali bin Abdurrahman. Ali bin Abdurrahman. tuh. Dingin ya di sini ya. Iya, sedingin hatimu ini. Oh, Ya iya. Allah. Cuma pemandangan di depan kurang enak ini. Oh Bagi iya. sebelah belakang. Betul. Ini dalam rangka apa ini kita di sini ini? Ada penampakan. Enggak ada. Loh, Siap. Alhamdulillah, salatu wassalamu. Kita bertemu lagi di channelnya JJ Okocha. Channel bersama Ustaz Ali Muhammad Ali Baraba dan siapa namanya? kasih Allah Kasih Allah. senjaya Wong. Wow. Dan ini Hadi SK. Insya Allah Hadi kita SK. membahasnya bab. Betul. Ada pertanyaan nanti kita mohon masukkan ke kotak komentar. Kita nanti bahas lagi di channel berikutnya. Nah, sekarang kita membahas ini Rebu Wakasan atau akhir Rebu di zaman ini apa ini Ustaz? Di bulan Sofar. Di bulan Sofar ini jelang di bulan Rabiul Awal ini. Nah, kan ada yang simpang siurnya di mana fenomenanya sekarang ini di Rebu Wakasan ini. Oh, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita alhamdulillah kita berada sekarang di bulan Sofar ya. Nah, Ini sudah lewat 10 pertama, tepatnya kalender 11 Sofar. iya. Sekarang bulan Sofar identik memang dengan kesialan dan itu sebenarnya bekas-bekas dari jahiliyah ya. Jeli. Ya, terutama hari Rebo juga. Mereka orang-orang jahiliyah memandang Rebo itu sebagai hari sial. Jika bulan Sofar itu seolah sebagai bulan yang sial. Nah, kemudian ya sebetulnya acara seperti yang dikatakan Bukasan itu memang ada di antara para ulama yang saya akan bahas nanti. Cuma saya kira bukan mereka bukan mengambil dari jahiliyah murni atau kepada jahiliyah, tapi kalau saya melihat di sudut pandang lain ini persepsi yang beda atau kurang tidak tepatnya pemahaman ya terhadap pernyataan ulama. Memang para orang Jawa bilang orang-orang yang waskito ya, orang waskita dari aulia. Para aulia memang kalau dicari sandaran hadisnya tidak ada. Atau kalaupun ada itu riwayat-riwayat yang lemah. Jadi ketika di Quran kalau di tafsir-tafsir ketika membahas biyaumin nahsin mustamir, yaitu kehancuran kaum Ad, itu dikatakan biyaumin nahsin mustamir di hari nahas yang berkepanjangan. Hari nahas, hari sial, nahas yang sial yang berkelanjutan. Nah, memang ada sebagian riwayat bahwa yang dimaksud hari sial berkelanjutan itu hari ya Rebo itu Lanjutan. ya ini nasi mustamil ini hari Rebo yang untuk memperkuat kesialannya dikatakan nasi mustamil. Hari nasi yang berkepanjangan berkelanjutan sepanjang hari itu ditimpakan azab kepada kaum Ad. Menurut riwayat walaupun memang tidak sampai derajat yang sahih ya, riwayat itu bahwa itu adalah hari Rebo hari Rebo. Ada yang mengatakan bahkan lebih tepatnya ya di bulan Sofar itu di akhir. Dan ditambah lagi apakah ada mungkin secara langsung ada korelasi juga seperti disebutkan di kitab Kanzun Najwa Surur itu dikatakan dikutip kalamnya para aulia Solihin sebagian mereka mengatakan bahwa memang di akhir Rebo itu Allah menurunkan bala kepada kutub tutup ini rajanya para aulia. Ya bukan berarti ya jangan salah paham. Ada sebagian ustadz pernah mencoba menjelaskan ini, tapi mungkin kalimatnya kurang tepat sehingga akhirnya disalahpahami. Apa segitunya Allah minta izin kepada bukan minta izin sebetulnya. Aulia itu dari kutub itu bukan para aulia ya. Nah, itu kan warasatul anbiya sebenarnya ulama pewaris para nabi. Nah, terutama yang dimaksud ulama ini juga yang menguasai zahir dan batin juga. Masuk para wali, para soleh. Nah, mereka bukan hanya menguasai ilmu secara zahir, tapi juga ilmu batin. Yang Allah berikan tentunya karena kejernihan hati mereka. Nah, di sini para wali itu
memberi satu informasi bahwa di Rebo terakhir itu Allah turunkan bala selama setahun. Di Rebo terakhir. Iya. Jadi bukan, kan orang sering katanya bulan Sofar, Rebo terakhir bulan Sofar, Rebo terakhir bulan Sofar. Sofar itu bulan sial katanya, atau bulan bala. Nah, kalau kita ajukan pertanyaan, apa ya berarti di luar Sofar tidak ada bala? Kan tidak mungkin. Kalau kita lihat, ya kalau mau apa istilahnya, mau cek aja dicek kan. Lihat aja di berita-berita tentang kecelakaan misalnya. Ya. Bukan berarti di luar bulan Sofar tidak ada. Itu suatu persepsi yang harus diluruskan. Bukan berarti bulan bala, bukan berarti sesuai pemahaman orang awam bahwa seolah-olah bala itu hanya turun di bulan Sofar. Tapi di situ Allah turunkan bala selama setahun itu di Rebo akhir bulan Sofar itu informasinya bahwa akan terjadi bala selama setahun, itu informasi diberitahukan pada bulan Sofar. Dan Allah berhak saja untuk memberikan informasi pada siapa melalui ilham. Kalau Nabi kan wahyu. Kalau aulia itu ilham, bukan wahyu. Bedanya dalam secara kata Imam Ghazali, kalau antara wahyu dengan ilham, kalau wahyu itu langsung dari sumbernya kelihatan, nampak. Itu para malaikat yang membawa dan sebagainya dengan cara pemberian wahyu yang sudah termaktub di Al-Quran, langsung Allah campakkan pada hati beliau SAW. Ya. Atau melihat malaikat dalam wujud asli, atau melihat dalam penyerupaan malaikat itu tadi. Nah kalau ilham tidak begitu. Ilham itu kata para ulama, saya cuma menukil yang terakhir di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu hanya apa ya, ini Allah campakkan begitu saja berita itu tanpa dia melihat sumber berita berupa malaikat atau sebagainya. Itu ilham. Nah menurut informasi para aulia ini bahwa selama setahun, ya, dan Allah berhak sekali lagi memberi informasi pada siapa saja yang dia kehendaki. Seperti dalam surah Jin dikatakan, Alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi ahada. Allah itu Maha mengetahui segala ghaib, dan Allah tidak akan menampakkan yang ghaib kepada seorang pun illa man yartadha min rasulin, kecuali siapa-siapa orang yang diridhoi dari para rasul. Nah di situ selain para rasul, kata para sebagian mufassirin, itu juga termasuk pewaris para rasul, itu para aulia. Para aulia dalam arti ulama zahir dan batin sekaligus. Mereka adalah para wali. Ya. Itu juga mewarisi apa yang didapat oleh para rasul, diantaranya dibuka kepada mereka oleh Allah melalui ilham dan sebagainya, sesuatu yang baik. Itu terjadi banyak karamat mereka. Sayyidina Utsman yang mengetahui tentang orang yang melihat kepada wanita bukan mahramnya. Ketika masuk, kok ada bekas zina, kata Sayyidina Utsman. Apakah wahyu setelah Rasul? Tidak, bukan wahyu, tapi firasat, nur yang Allah berikan. Dan itu banyak dalilnya. Nah, saya perlu bahas ini karena mungkin khawatir ada orang yang mengingkari informasi yang berasal dari para aulia itu tadi, karena dianggap tidak ada dalilnya secara tersurat. Padahal secara tersirat mungkin kalau kita cari ada. Memang secara tekstual memang terkadang orang tidak ngeh. Dan orang nggak mungkin bicara dalil kecuali orang yang termasuk ahlul dalil, termasuk dengan dalil. Ini tidak, sekarang kan orang awam bicara dalil. Nah ini gak nyambung. Nah, para awam dikit-dikit mana dalilnya. Kalau saya bilang, hal anta min ahli dalil, apakah kau termasuk ahli dalil? Oh tanya dalil, kan kita dalil itu apa? Urutan dalil itu bagaimana? Terus bagaimana? Apa yang disebut dalil? Quran hadis yang bagaimana? Terus seluruhnya Quran dan hadis itu bagaimana? Kalau jadi sulit menjelaskan kadang untuk kalau itu berkait dengan teknis ya kepada orang awam. Memang bukan konsumsi itu konsumsi orang secara awam. Mereka hanya ikut apa kata. Kembali ke topiknya topik kita tadi, bahwa itu penurunan bala sepanjang tahun, yang bakal turun sepanjang setahun di bulan. Tentu Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah. Di hari ini, hari bulan ini, terserah Allah. Nah cuma informasi ini dalam tanda kutip dibocorkan oleh Allah SWT sebagian kepada kutub. Ya. Sampai itu. Kutub itu juga salah satu yang diyakini oleh para aulia soleh, juga para sufi, adalah melalui Nabi Allah Khidir dan sebagainya. Itu juga salah satu sumber informasi mereka para aulia. Sampai kadang biasanya akhir Rebo itu dibuat healing supaya mungkin tidak orang. Ya itu salah satunya untuk menganu. Jadi kalau kita boleh simpulkan sebelum kita melanjutkan, kita simpulkan bahwa memang pertama hari Rebo
juga dikatakan sebagai hari sial di zaman jahiliyah. Sampai ada ikan anta asyam, engkau ini lebih membawa sial dari hari Rabu. Ada satu pepatah di zaman jahiliyah seperti itu. Juga bulan Safar juga dianggap sebagai bulan bala. Nah itu juga pembawaan dari jahiliyah yang pertama. Kedua, penyalahpahaman terhadap informasi tadi yang dikatakan dibocorkan bala itu selama sepanjang tahun, dianggapnya diturunkan bala itu cuma seolah-olah di bulan Safar itu. Sehingga hanya pertanyaan sebaliknya, apakah di luar itu enggak ada? Ya ada kan, nggak mungkin. Nah, kita lihat banyak kecelakaan, banyak ketimpa musibah di bulan apapun, di mana-mana dan di bulan apapun, di kapan saja. Jadi itu menampik pemahaman yang keliru itu tadi. Nah, terus apakah kemudian oleh karena itu sebagian guru kita, ulama-ulama para salafus soleh ada kebiasaan ya. Ini juga jangan disalahpahamkan, karena orang-orang menyebut sunnah untuk sunnah siapa? Memang ada anjuran, dalam arti anjurannya itu dilihat ditilik dari sisi menghilangkan tasya'um. Tasya'um itu saya percaya kepada sesuatu yang membawa sial. Itu tasya'um. Nah itu memang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tentu sesuatu yang tidak disukai, kan kita harus menghilangkan sesuatu yang tidak disukai itu. Nah, jadi jangan dikatakan hilang itu sunnah. Iya ke sunnah nanti kalau mau kurang kerjaan kan gimana? Mana hadisnya lah, repot. Salah lagi. Jadi ya agak repot. Jadi bukan sunnahnya itu dilihat dari segi bahwa Rasulullah nggak suka tasya'um. Rasul itu nggak suka apa istilahnya kalau sesuatu yang percaya pada sesuatu pertanda kesialan itu Rasul nggak suka. Kenapa? Karena orang nggak sudah percaya pada tanda itu kaitan dengan kesialan. Belum apa-apa sudah. Nah sudah John. Ya, oh ada ini, berarti nanti bakal sial. Oh ini saya berangkat, oh ini pengen ada piring pecah. Oh ini berarti sial kadang gitu. Di sinetron dulu. Dulu sinetron. Korban sinetron. Beri pecah foto ini. Jatuh, ada jatuh. Sial. Nah itu namanya tasya'um. Sesuatu pertanda yang dikaitkan dengan kesialan itu tasya'um menurut istilah hadis ya, istilah Rasul. Dan itu Rasul tidak suka. Gitu. Karena itu akan membawa kepada pesimisme. Beliau suka optimisme. Makanya lawan dari tasya'um itu namanya tafa'ul. Tafa'ul itu percaya pada pertanda-pertanda baik. Ya, jadi seorang datang ke satu kota atau satu tempat untuk suatu keperluan bisnis atau apapun. Dia ketemu orang namanya Hasan. Hasan itu artinya bagus. Nah, dia kaitkan, oh alhamdulillah. Ini berarti pertanda baik. Nah, tanda-tanda yang menyangkut tafa'ul, menyangkut lawan dari tasya'um tadi, tanda-tanda yang membawa kepada optimisme, kepada kebaikan, itu beliau suka tafa'ul itu. Nah, makanya kayak kemarin yang Muharram ya, dianjurkan sebagian suatu Muhammad Maliki dan sebagainya minum susu. Nah, susu itu putih. Nanti diviralkan lagi sama orang. Ini sunnah. Repot lagi nanti kalau mau yang kurang kerjaan tanya lagi. Mana dikasih siapa minum susu? Kan keliru lagi. Sunnahnya ditilik dari mana lah? Ditilik dari tafa'ul itu tadi. Rasul suka tafa'ul. Kalau kita menyukai apa yang disukai Rasul itu kan bisa dikatakan itu sebagai sunnah. Karena sunnah itu bukan hanya diucapkan. Apa yang diucapkan, didahulukan oleh Rasul. Bukan juga apa yang cuma dikerjakan Rasul, tapi apa yang dibiarkan Rasul dan Rasul mengakui itu juga dianggap sebagai sunnah. Apa positive thinking ini saya positive thinking ya artinya sesuatu yang membawa kepada optimisme. Ada energi positifnya untuk kedepannya. Itu yang beliau suka. Tapi kalau katakan kita positif, tapi kadang bisa terjadi loh Pak Ustaz. Nah itu kan sugesti tadi lah. Seperti kebanyakan orang percaya pada weton dan sebagainya. Lepas dari itu budaya. Budaya Jawa silakan aku sekedar melestarikan budaya. Tapi kalau dipegangi. Tapi gara-gara weton itu. Gara-gara itu kemudian. Gara-gara weton itu gak jadi nikah, gak jadian itu. Saya rasa bukan hanya weton ya. Apapun dia menganggap sesuatu ini sebagai pemutus perkara. Itu kan dia seolah-olah sudah menyebutkan. Di hari yang sama Rebo atau Senin. Itu lahir banyak orang. Ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh, ada lahir juga di hari itu orang yang sukses di hari itu juga lahir orang. Terus bagaimana dikatakan hari itu sebagai pemutus kan gitu. Nah di situ apa istilahnya kepercayaan kepada sesuatu yang itu sugesti kepada. Justru yang saya banyak dari penanya-penanya itu saya wawancara balik. Ya ada nggak? Justru ya kata menurut mereka justru yang
percaya betul sama itu akhirnya tersugesti. Akhirnya terjadi itu menurut sugesti dia. Bukan karena pengetahuannya kalau saya lihat. Tapi karena sugesti dia, jangan-jangan saya gini-gini, saya begini. Nah, kalau dia sudah suudzon dulu kepada Allah, itu kaitannya nanti sama dalam larangan agama itu suudzon kepada Allah. Tidak ada dosa yang lebih baik, lebih parah daripada suudzon pada Allah dan suudzon kepada makhluk Allah SWT. Itu buruk. Sebagaimana tidak ada amalan paling baik lebih suudzon pada Allah, suudzon kepada makhluk Allah. Jadi intinya di situ sunnahnya itu dilihat dari segi tasya'um, menghilangkan tasya'um tadi itu. Itu yang dianggap sehingga kita dianjurkan tuh refreshing pada Rebo itu supaya menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti negatif tentang Rebo Wakasan itu tadi. Nah di situ para salafus saleh memberi contoh. Beliau keluar ke keluarga atau sama teman kemana satu tempat untuk anak. Kadang-kadang mohon maaf ada orang yang hanya jadi apa ya? Jadi ketakutan sendiri, kesan mengurung diri di rumah karena takut keluar, takut terjadi sesuatu yang kamu kemana-mana. Seperti itulah. Efek seperti itu dicoba dihilangkan untuk jadi bukan berarti sunnah dalam arti ada hadisnya siapa yang referensi ya memang tidak ada kalau dicari. Tapi kan dari segi tafaul dan tasya'um tadi itu kan dua-duanya Rasul tidak suka tasya'um dan Rasul suka kepada tafaul. Nah ini titik yang dianggap sebagai sunnah atau sesuai dengan syariat itu dari titik situnya, bukan dari hadis tekstualnya kemudian dicari Rasul menyuruh untuk umpama. Nah itu. Kan waktu pernah dengar itu di saat bulan Safar ini Rasulullah SAW ini sakit. Di saat itu emang ada yang menyatakan dulu itu awal sebelum bulan Rabiul Awal sakit emang ada. Iya memang dalam sejarah Rasulullah SAW sakit di akhir bulan Safar itu. Tapi kan semuanya tidak dikaitkan dengan itu. Sakit. Sebelum waktu meninggal. Menjelang wafat. Tapi dulu pernah dikirimi sihir juga ya. Oh iya itu lagi. Ya pembahasan dengan kaitan dengan Safar tadi kan bahwa itu adalah sesuatu yang apa sih? Ketika di akhir Safar memang beliau sakit Safarnya itu. Kemudian sampai wafat beliau di awal Rabiul Awal itu. Ya, sakit yang membawa kepada wafatnya beliau. Dan juga bahkan untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan orang yang jelek terutama di zaman jahiliyah itu Rasul bahkan menikah sendiri dengan Siti Khadijah itu bulan Safar dan menikahkan sebagiannya itu di bulan Safar, sebagian bukan Siti Fatimah ya. Safar itu apa sih maksudnya? Suro itu kan Soro. Itu kan gini. Safar itu kan akulturasi dari Sultan Agung. Jadi mengakulturasi antara budaya Islam, kalender Islam dengan kalender Jawa. Ya, kecawen gitu. Ya, dari kalender Jawa aja sekali. Kalender Soko namanya tahun Saka. Ya. Sekarang saya tahu dari tahun Saka berapa merujuk ke tahun Saka itu sekarang ini. Itu ada. Nah, setelah Islam masuk, maka Sultan Agung itu di Mataram itu mengakulturasi. Ya, hanya dibuatlah Suro, Safar, Mulut dan seterusnya itu. Tapi makanya di Madura pun seperti itu ada pengaruh budaya seperti itu. Kalau memang anut Hijriah yang asli kan bulannya ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Safar sendiri memang dalam bahasa Arab itu merujuk ada beberapa makna di antaranya Safar itu ular itu yang dipercaya oleh jahiliyah. Kalau ada orang sakit dan sebagainya itu ada nama ular atau sebangsa cacing itu ular yang disebut sebagai Safar. Ada lagi Safar itu kalau secara bahasa artinya daripada sifrun artinya kekosongan. Ya, kosong. Itu daripada bulan Safar itu tadi. Jadi memang dari segi pemaknaan itu dulu memang sudah ada pengkaitan bulan Safar itu dengan apa ya, dengan sesuatu yang sial dan sebagainya itu. Ya. Nah, ada pun hari Rebo bahkan Rasulullah SAW
Itu di Sahih Muslim dikatakan bahwa Allah mencipta cahaya itu di hari Rabu. Ya Allah khalaqan nur yaumul arbi'a. Wala yubda'u bi amrun illa wa tamma kama qala. Maka tidaklah dimulai satu perkara di hari Rabu kecuali dia akan sempurna. Perkara itu. Maka itu dikutip juga di kitab Ta'lim Muta'alim, kitab di pondok tradisional yang dipelajari ya, sebagai panduan adab belajar. Bahwa mereka banyak ulama memulai belajarnya itu di hari Rabu. Terus kita punya guru-guru itu mulai daras satu pelajaran itu biasanya di hari Rabu. Di hari Rabu. Ya, kan tadi ada dua ya, ada 2 poin. Hari Rabu sama bulan Safar. Maka saya singgung yang hari Rabunya itu. Itu di zaman Rasul bahkan belum sabda beliau hari Rabu justru hari baik. Yang kebalikannya di bulan zaman jahiliyah itu malah menganggap Rabu itu sebagai suatu kesialan, hari yang paling sial. Kalau kita ini bacanya hari Jumat. Oh iya sekarang. Oh ya Jumat, ya enggak ini kan di akhir kita kan biasa mestinya di hari Jumat. Oh iya. Oh iya betul. Hari Jumat. Jumat ini kan masalah ini bagus juga. Bagus. Para ulama juga menganjurkan setelah Jumat intinya digunakan untuk yang positif. Bahkan kalau bisa ya ada majlis ilmu, itu bagus. Itu lebih bagus dari Jumat. Ada apa lagi yang mau disampaikan? Emang itu tadi, kita emang fenomenal yang emang itu banyak kan orang takut di akhir Rabu itu mau keluar atau apa. Itu tuh sampai ya satu poin lagi ada mitosnya. Ada amalan-amalan yang ini itu kan walaupun ya ini ingin dari mana saya mulai, jadi kadang saya bingung untuk menjelaskan itu karena ada kelompok yang kurang kerja. Nah, untuk menganukan mereka terserah lah. Mereka mau ngerjakan tidak ngerjakan, tapi kalau sampai memvonis sesat, sampai apalagi sampai naudzubillah apa kafir ya, itu kan suatu vonis yang bagus. Memang kalau dicari hadis amaliyah seperti baca Yasin, Assalamualaikum yang diulang berapa kali, kemudian juga sholat sholat khusus di hari Safar itu. Oke lah. Tentang sholat Safar sendiri mungkin dikatakan memang hadisnya maudhu langsung. Tapi kan sholat sendiri kan bagus. Mau sholat duha, kalau saya biasanya nyarankan gabung aja dengan sholat karena dikerjakannya di pagi hari, gabung aja dengan sholat duha umpama. Nah dari sholat itu minta kepada Allah. Karena itu memang walaupun bukan seperti tadi kita bahas, bukan hari sial secara khusus dan juga bukan bulan sial secara khusus sebetulnya, tapi itu informasi yang akan diturunkan daripada bala itu dikumpulkan di situ. Sebagaimana disebut Syaban itu informasi daripada amalia yang akan ditulis dikerjakan selama setahun. Itu pada Syaban itu seperti itulah. Kita minta, kita mohon, ya mohon keselamatan, ya keselamatan. Dengan berkat sholat tadi yang kita lakukan, boleh sholat duha boleh, atau mau sholat secara khusus sholat hajat, umpama hajat kan boleh ya sholat hajat. Memang kalau sholat Safar secara khusus ada berapa sholat yang memang di bulan khusus, di tanggal khusus itu memang hadisnya memang ditengarai palsu. Nah, yang nggak boleh itu kan adalah mengamalkan hadis palsu itu dengan seolah keyakinan itu dari Rasul. Padahal itu jelas hadis bukan hadis palsu. Kalau kita mengamalkan dan mengaku itu dari Rasul, berarti kita merestui seorang yang berbohong atas nama Rasulullah. Rasulullah dengan menyebar hadis palsu tadi itu memang nggak boleh, jelas kita kecam itu, kita sepakat. Tapi kemudian ada amalan-amalan lain seperti baca Yasin, dan Yasin itu kita tahu keutamaannya di antara surat-surat Quran yang lain. Untuk minta hajat kita bagi di Rabu Safar itu umpama. Atau di hari lain kita minta, apa salahnya kita berdoa, apa salahnya kita itu kan suatu yang umum, walaupun memang tidak khusus di akhir Safar saja, tentu kita baca Yasin di malam tertentu, di akhir itu bahkan jadi wirid, oleh sebagian ulama, jadi wirid Yasin itu kan karena bagusnya keutamaannya. Nah, itu bukan suatu yang salah, bukan suatu yang keliru. Nah, yang keliru kita sepakat kalau dikatakan hadis palsu tadi nggak boleh diamalkan, betul. Kita sepakat bahwa hadis palsu itu bukan hadis. Nah, tapi kalau mengamalkan sholatnya tapi bukan karena kebenaran, mengakui kebenaran hadis palsu itu, sekedar dia mengamalkan sholat itu tidak ada masalah. Karena memang bacaan tertentu, sholat tertentu, kemudian baca Yasin sebagainya, itu boleh diamalkan untuk sekedar
dia minta, namanya kita kan nggak mungkin kita Betul, kepingin, munajat sama Allah. kepingin untuk di, supaya dapat. nggak mungkin kita kepingin bala datang. Lah ada mungkin. Semua ada nggak ada yang kepingin. supaya lancar Makanya semua. kita minta kepada Masa Allah. nunggu dapat bala dulu diingetin baru tobat ini. Real kayak gini kan supaya itu. Iya, Jadi, artinya silakan ya. Tapi ya dua catatan lah. Sebagai catatan dari orang yang biasa umpama untuk terlalu gampang menyampaikan. memvonis orang sesat sebagainya ya. Boya Lihat dulu. ya dilihat dulu lah. Apalagi untuk Apa kebaikan. dasarnya? Memberi peringatan silakan beri peringatan, tidak boleh mengamalkan hadis Rasul. Tapi kalau sudah terlalu ekstrem, sampai memvonis saudara sendiri sampai berkesesatan dan sebagainya lah. Itu catatan kedua bagi yang mengamalkan ya kan. Yang mengamalkan juga harus tahu diri bahwa tanya kalau hadis hadis ya tanya pada ulama hadis gitu. Yang ahli hadis. Jangan sekedar kiai atau orang soleh saja ditanya karena belum tentu orang soleh itu alim dalam orang ulama pun fikih umpama belum tentu dia menguasai bidang yang lain. Ya tanya silakan tanya. Insya Allah Taala apa yang sudah kita sampaikan itu tidak bertentangan dengan yang keterangan para ahli hadis yang memang memvonis beberapa hadis tertentu, sholat tertentu di bulan-bulan tertentu itu ada beberapa. Walaupun kita tidak bisa kebiau yang katakan semuanya palsu ya. Tapi kebanyakan memang ditengarai hadisnya palsu, termasuk sholat Rajab di bulan Rajab. Puasa Rajab ini. Ya termasuk. Anda yang saya ingin fokuskan itu di sholatnya itu. Sholat Rajab, sholat Sofa, sholat. Itu makanya catatan saya pada yang mengamalkan silakan. Kan sholat bagus, betul sholat bagus. Yang tidak bagus itu kalau meyakini sesuatu yang tidak diucapkan oleh Rasulullah, kita yakini seolah itu diucapkan Rasulullah. Takutnya kita masuk ke ancaman hadis. Man kata bala mutamidan kalau kita bawa maka ada benar. Siapa yang berdusta atas nama saya sengaja, silakan dia persiapkan tempatnya di neraka. Yang sebilang itu. Ini catatan-catatan yang perlu kita. Akhir-akhir ini memang kita berwujudnya menjadi sunnah jamaah untuk majukannya. Mau tanya lagi mungkin Bujai? Untuk saat ini tidak ada ditanyakan. Ya. Nggak tahu kalau Habib Insya tadi Allah enggak, sudah jelas dari semuanya. Sudah jelas, ciri-cirinya semuanya sampai Qurannya semua hadisnya, apalagi ditutup dengan hadis tadi itu dapat semuanya. Jadi nanti kalau tadi semuanya Insya Allah sudah cukup. Kita nanti ketemu lagi di channelnya JJ Okocah bersama Ustaz Muhammad Ali Barabah, Dia Segap. Ada pertanyaan nanti masuk ke kolom komentar ya, jadi ditanyakan di kolom komentar. Kita nanti bahas yang mau bahas apa nanti kita bahas nanti di saat-saat kita bulan depan. Siap. Ditutup, monggo. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke part 2 nanti ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.